Kalian pernah denger nggak sih istilah antisocial personality disorder? Atau mungkin teman-teman lebih sering denger istilah psikopat. Iya, psikopat itu loh suatu gangguan yang menunjukkan pola pengabaian dan pelanggaran atas hak-hak orang lain. Nah, selain itu orang dengan gangguan ini itu memiliki sikap yang tidak peduli dengan lingkungan sosial yang ada. Makanya dalam buku DSM-5 gangguan ini tuh disebut juga dengan antisocial personality disorder. Nah, kemudian orang-orang dengan gangguan ini tuh biasanya memiliki sikap yang kasar, terus itu menunjukkan perilaku berbohong ataupun menipu demi keuntungan pribadi mereka, misalnya untuk mendapatkan uang, memenuhi kebutuhan seks mereka, ataupun untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Nah, tapi teman-teman udah tahu belum sih kalau misalnya anak-anak ataupun remaja yang berusia di bawah 18 tahun kemudian menunjukkan perilaku-perilaku demikian seperti gangguan kontrol dan perilaku impuls yang mengarahkan ke antisocial personality disorder tadi, menurut buku DSM-5 itu belum bisa dikatakan atau digolongkan ke dalam gangguan antisocial personality disorder. Sehingga apabila ada anak-anak ataupun remaja tadi yang di bawah umur 18 tahun memiliki perilaku demikian, itu digolongkan ke dalam gangguan emosi anak dan remaja, yaitu disruptive impulsive control and conduct disorder, yang memberikan berbagai diagnosis untuk menggambarkan pola-pola di masa kanak-kanak dan remaja. Nah, apa aja sih gangguan-gangguan yang ada dalam kelompok disruptive impulsive control and conduct disorder ini? Simak video ini ya. Halo semuanya, aku Mita Ditami Yunus, mahasiswi psikologi Universitas Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan angkatan 2022. Di video kali ini aku bakal membahas seputar gangguan emosi pada anak dan remaja, yaitu disruptive impulsive control and conduct disorder. Oke, jadi yang pertama kita bakal coba ngebahas dari definisinya dulu nih. Apa sih definisi dari gangguan emosi pada anak dan remaja tadi? Nah, jadi gangguan emosi dan anak pada remaja ini juga sering disebut sebagai externalizing disorder ataupun gangguan eksternalisasi. Yang mana gangguan ini merupakan ketika suatu individu itu mengeluarkan atau melampiaskan emosi negatif mereka yang ada dalam diri mereka itu ke lingkungan luar melalui agresi dan juga kekerasan. Jadi dibandingkan mereka melampiaskan emosi negatif mereka ke dalam diri mereka yang mungkin aja menyebabkan depresi ataupun kecemasan, mereka itu lebih mengeluarkan emosi negatif mereka itu ke lingkungan eksternal mereka, misalnya kayak ke hewan ataupun ke orang lain, tapi itu melalui agresi ataupun kekerasan gitu. Oke, jadi daripada kebayangkan gangguan emosi pada anak dan remaja seperti apa sih yang kemudian dapat digolongkan ke dalam gangguan disruptive impulse control and conduct disorder ini. Jadi kalau udah pada mulai kebayang, kita lanjut nih ke gangguan yang pertama, yaitu ODD atau yang merupakan singkatan dari oppositional defiant disorder. Apa sih ODD itu? Nah, oke teman-teman, jadi ODD ini merupakan singkatan dari oppositional defiant disorder atau yang merupakan gangguan dengan pola suasana hati seperti mudah marah, terus itu mudah tersinggung, terus itu terdapat perilaku argumentatif ataupun perilaku menentang, dan juga sifat dendam yang bertahan setidaknya 6 bulan. Ini menurut DSM-5 ya. Nah, untuk gejalanya sendiri terdapat 3 gejala yang tertulis di buku DSM-5. Yang pertama itu adalah marah dan iritasi mood. Contohnya seperti sering hilang kesabaran, sering atau mudah tersinggung, terus juga sering marah dan kesal. Gejala yang kedua yaitu perilaku menentang. Itu contohnya seperti sering berdebat dan menolak permintaan figur otoritas, terus itu sengaja mengganggu, terus juga seperti menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Nah, untuk gejala yang terakhir itu ada sikap balas dendam. Jadi mereka misalnya ini pernah bersikap dengki atau dendam. Kalau untuk gejalanya sendiri bisa ditetapkan itu setidaknya 2 kali dalam 6 bulan memiliki sikap dengki ataupun dendam. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Untuk ODD ini sendiri merupakan gangguan yang dapat kita lahir dari pola pembangkangan dendam dan juga pembangkangan terhadap orang tua, terhadap guru dan juga figur otoritas lainnya, yang mana apabila sering dilakukan ini dapat mengakibatkan
mengakibatkan seringnya terjadi perdebatan, marah-marah, dan juga pelanggaran oleh si anak ini tadi. Nah, perilaku tadi itu juga dilakukan secara konsisten dan juga memiliki tujuan, karena perilaku itu dilakukan secara teratur dan memiliki tujuan eksplisit seperti untuk mengganggu orang dan juga menentang orang lain seperti itu. Dan namun untuk ODD sendiri itu nggak sampai separah sampai melanggar hak orang lain, nggak sampai mencuri ataupun melakukan kekerasan secara terang-terangan. Oke, next kita lanjut ke gangguan yang kedua, yaitu conduct disorder. Apa sih itu conduct disorder? Itu merupakan suatu pola perilaku berulang yang melanggar hak, norma, dan juga aturan yang ada di masyarakat. Nah, sama kayak ODD tadi, conduct disorder ini merupakan gangguan yang sifatnya berulang atau konsisten, dilakukan secara terus-menerus dan juga memiliki tujuan, dilakukan bukan sekedar perilaku yang sifatnya impulsif seperti itu. Tapi yang membedakan conduct disorder sama ODD yang tadi itu adalah tingkat keparahannya, level keparahannya. Seperti apa sih level keparahan yang terjadi di conduct disorder ini dengan ODD tadi? Untuk ODD tadi kan dia seperti hanya sebatas perilaku argumentatif saja, seperti marah-marah, perilaku menentang, yang dikeluarkan itu seperti agresi verbal saja. Nah, berbeda dengan conduct disorder, ini udah sampai pada tahap pelanggaran bahkan ke hak orang lain, seperti mengancam, melakukan kekerasan, kerusakan harta benda, kebakaran, perampokan, perkelahian, kekerasan fisik, bahkan hingga sampai ke pemaksaan seksual. Dan dari berbagai gangguan yang ada pada gangguan eksternalisasi ini, untuk conduct disorder sendiri merupakan gangguan yang paling mungkin berubah ketika dewasa nanti berkembang menjadi ASPD, dengan prevalensi sekitar 40% anak dengan kelainan ini berkembang menjadi antisocial personality disorder. Meskipun begitu, nggak semua anak-anak yang mengidap conduct disorder nanti akan berkembang ke arah SPD, dan kita seolah menganggap mereka anak conduct disorder ini udah pasti menjadi SPD, itu enggak seperti itu, teman-teman. Oke, next kita ke gangguan selanjutnya, yaitu intermittent explosive disorder atau yang biasa disingkat dengan IED, atau yang merupakan gangguan ledakan amarah. Nah, apa sih IED itu? Gangguan IED sendiri merupakan gangguan kontrol impuls yang disebabkan oleh agresi yang biasa ditandai dengan kemunculan agresi yang tidak beralasan, kemudian berulang dan muncul secara tiba-tiba. Nah, agresi sendiri itu kan merupakan perilaku manusia yang menunjukkan suatu kemarahan. Nah, tapi untuk individu dengan gangguan IED ini, kemarahan mereka itu nggak sebanding dengan provokasi atau pemicu kemarahannya atau stresor lainnya. Jadi mereka tuh marah secara tiba-tiba, tapi nggak sebanding dengan pemicu dari kemarahannya itu. Terus karena namanya tadi juga intermittent, perilaku yang dikeluarkan sebagai perilaku IED tadi ini nggak terjadi secara terus-menerus ataupun kayak konsisten secara lama. Ini tuh kayak hanya terjadi pada episode-episode tertentu dan biasanya juga terjadi hanya selama kurang lebih 1 jam. Perilaku tadi itu juga muncul sebagai bentuk respon terhadap peristiwa eksternal yang terjadi pada individu yang mengalami IED ini. Sebagai contoh, seperti seorang anak yang tantrum yang berlebihan, seperti marah-marah, menendang, menangis ketika dia tidak dibelikan permen. Itu kan merupakan satu respon yang berlebihan daripada peristiwa yang memicu kemarahannya tadi. Nah, namun setelah beberapa saat dari perilaku mereka marah-marah tadi, untuk IED sendiri bisa tuh langsung berubah dari mood yang marah langsung happy, nggak seperti kayak conduct disorder atau ODD yang mana jangka marah mereka itu lebih cenderung bertahan lama, nggak berubah atau nggak memiliki rasa penyesalan. Kalau IED ini mungkin lebih memiliki rasa menyesal terhadap hal yang sudah dia lakukan tadi. Untuk tingkat keparahan dari intermittent explosive disorder ini juga tidak sampai atau tidak meningkat ke tingkat yang direncanakan seperti ke arah kerusakan, pengerusakan, dan lain sebagainya. Oke, next kita lanjut ke gangguan yang terakhir, yaitu disruptive mood dysregulation disorder atau DMDD. Oke, nah jadi DMDD ini sendiri kurang lebih hampir sama dengan IED ataupun intermittent explosive disorder, yang mana gangguan ini merupakan gangguan kontrol impuls yang disebabkan oleh agresi yang biasanya ditandai dengan kemunculan agresi yang tidak beralasan, berulang dan terjadi secara tiba-tiba.
Gangguan ini juga bersifat sangat impulsif dibandingkan memiliki rencana ataupun tujuan dari adanya agresi tadi itu. Kemudian gangguan ini juga memiliki episode-episode intermittent yang tampak tidak proporsional dengan emosi yang dikeluarkan, dengan agresi yang dikeluarkan. Jadi apa? Poin utama yang membedakan IED dengan EMD ini, yang membedakan mereka di sini adalah walaupun ledakan-ledakan amarah, ledakan-ledakan intermittent itu terjadi hanya saat episode-episode tertentu, tapi untuk pasien DMD ini mereka tetap mengeluarkan emosi negatif mereka walaupun sedang tidak dalam keadaan ledakan-ledakan tadi. Emosi-emosi negatifnya itu seperti kayak mudah tersinggung, sedih, dan marah yang terjadi secara konsisten di luar ledakan-ledakan tadi. Nah, jadi itu dia 4 gangguan yang termasuk dalam kelompok disruptive impulsive control and conduct disorder dalam gangguan emosi pada anak dan remaja. Nah, perlu diingatkan juga ya teman-teman untuk tidak melakukan self-diagnose hanya berdasarkan video ini saja. Apabila kamu atau orang di sekitar kamu sudah menunjukkan emosi di luar batas kewajaran, segera bawa ke psikolog atau psikiater terdekat ya. Terima kasih juga telah menonton video ini. Semoga setidaknya menambah